wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang berbahagia. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita harus benar-benar memiliki komitmen dalam suatu hidup ini. Ini sering disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan iman, takwa, dan yang paling penting juga dalam iman takwa itu adalah qaulan syadidah. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita maklum bersama, takwa itu adalah imtisal wa amrillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum kita sudah sering mendapatkan makna takwa seperti itu. Tapi juga kita mendapatkan pengertian takwa dari berbagai ulama ahli tafsir bahwa takwa itu kita menjaga diri kepada Allah dari perbuatan syirik. Itu yang pertama adalah asyirku yang harus kita jaga dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang selain Allah tentunya. Yang kedua juga kita menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kita menghindari maksiat. Karena dengan maksiat kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan maksiat, maka kita dekat dengan Allah dan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah, juga kepada makhluknya, terutama orang-orang yang beriman. Seperti dikatakan, beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa takwa al-Quran adalah bi'ida'illah wa rasulihi wal mu'minin. Yaitu kita menjaga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menjaga tentang perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah termasuk kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bi'idai Rasulullah, menghindari dari menyakiti Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita berusaha tidak mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita tidak menyelisihi, ya, mencoba seorang sunnah menyulayan karena sunnah Rasul. Ketika kita menyelisihi Rasul, mengingkari sunnah Rasul, itu termasuk idai Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW. Maka kita bertawakal kepada Allah, di antara maknanya adalah tidak menyakiti Rasulullah SAW dan juga tidak menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, itu di antara makna takwa yang diutarakan oleh para ulama ahli tafsir dalam berbagai kitab. Kemudian waqulu qawlan sadida. Ya, di samping kita artinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Katakanlah oleh kamu sekalian dengan qaulan sadida. Ya, yaitu qaulan haqq, perkataan yang benar. Ya. Jadi kalau kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, maka berikutnya adalah mengatakan sesuatu dengan benar. Qaulan sadida. Para ulama banyak mengartikan baik qaulan shawaba. Maka di antaranya adalah mengatakan perkataan yang benar. Fadhkuru al-mu'minin wal mu'minat bil jamil. Maka sebutlah, panggillah, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, dengan penuturan perkataan panggilan yang baik, yang bagus. Ketika kita mengucapkan kepada saudara kita yang beriman kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang jelek, menyakiti, itu termasuk bukan qaulan sadida, ya, gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takwa kepada dan berkata dengan kata yang baik,
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amal kamu, ya. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Artinya apa? Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha bertakwa dengan sekuat tenaga, ketika kita berusaha mengatakan hal yang baik, hal yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah akan memperbaiki amal kita. Artinya amal kita itu disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Yusibukum. Ya, yusibukum. Allah akan memberikan pahala kepada kamu sekalian. Atau Allah yuafiqukum fi amal khairat. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada kamu sekalian, untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebaikan. Itu diantaranya. Wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan berikan fauzan 'azima. Maka dimukan tadi, ketika kita ingin bahagia, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka takwa kepada Allah, berkata dengan baik yang benar, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang sangat besar. Ya, naza anil nar. Ya, dia akan selamat dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala jannah, dan Allah akan memasukkannya kepada mereka dengan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara hikmah bagaimana kita harus memiliki komitmen dalam suatu kehidupan, menjaga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat maksiat, kemudian juga tidak menyakiti Allah dalam arti mengingkari perintah Allah, kufur nikmat, tidak menyakiti Rasulullah, tidak ingkar sunnah, tidak menyalahi Rasulullah, tidak mensyirihi Rasulullah, dan kita tidak juga menyakiti orang-orang yang beriman saudara-saudara kita. Kemudian berkata dengan baik. Dengan kata itu kita menjaga diri dari perbuatan yang akan menjerumuskan diri kita kepada api neraka. Ya syuddukum an abwabin nar. Perkataan itulah akan menutup diri kita terjebak dalam pintu neraka. Bahkan perbuatan begitu, perkataan itulah yaftahu lakum abwabal jannah, akan membukakan kepada kita tentang pada pintu-pintu surga. Maka dengan begitu Allah akan memberikan memperbaiki hidup kita dalam berbuat amal kebaikan, mengampuni dosa kita. Bahkan dengan ketaatan itu Allah akan memberikan fauzan 'azim. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki hidup kita dengan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.